Di daerah Kota Palu ada beberapa destinasi tempat wisata. Dan di sini kami ingin mengenalkan beberapa tempat wisata yang khususnya wisata religi yang ada di Kota Palu. Yang pertama makam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau dikenal dengan nama Guru Tua yang berada di kawasan Al-Khairat. Yang kedua Masjid Jami Kota Palu yang terletak di Jalan Wahid Hashim Kampung Baru. Yang ketiga Cagar Budaya Banua Oge atau Souraja yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kampung Lere. Yang keempat Masjid Arkam Babur Rahman atau lebih dikenal Masjid Terapung terletak di Jalan Cumi-Cumi. Yang kelima Makam Dato Karama terletak di Jalan Selar Kampung Lere. Yang keenam Makam Puen Jidi di Jalan Puen Jidi di Kelurahan Kabonena. Dari kantor Wali Kota Palu menuju makam Guru Tua jarak tempuh sepanjang 5,2 km selama 15 menit dengan berkendaraan. Tepatnya di Kelurahan Siranindi, Kelurahan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di kawasan seluas kurang lebih 1 hektar dengan jalur jalan sepanjang 1 km tersebut, terdapat lembaga pendidikan Islam seperti Al-Khairat, Masjid Al-Khairat, Makam Guru Tua, hotel, toko perlengkapan baju muslim dan muslimat, toko oleh-oleh, pengrajin sarung donggala, warung kopi dan lain sebagainya. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, tanggal 15 Maret tahun 1892 sampai 22 Desember tahun 1969, merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa Guru Tua ini dikenal sebagai sosok yang cinta ilmu. Tak hanya untuk diri sendiri, ilmu itu juga ia tularkan kepada orang lain. Salah satu wujud cintanya pada ilmu adalah didirikannya Lembaga Pendidikan Islam Al-Khairat sebagai sumbangsih nyata Guru Tua kepada agama Islam. Setiap tanggal 12 Syawal penanggalan Hijriyah, pengurus besar Al-Khairat menyelenggarakan kegiatan memperingati hari wafat Haul Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Hampir tiap tahun, kegiatan Haul Guru Tua membawa berkah bagi masyarakat Kota Palu. Yang kecipratan mulai dari pedagang kaki lima hingga penjual kerajinan dan pakaian busana muslim laris manis setiap momen tahunan ini digelar. Dari makam Guru Tua menuju Masjid Jami jarak tempuh sepanjang 1,4 km selama 3 menit dengan berkendaraan. Masjid yang berlokasi di Jalan Wahid Hashim ini dibangun pada masa awal masuknya Islam di Kota Palu pada abad ke-17. Saat itu Islam disebarkan oleh ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, Syekh Abdullah Raki. Masjid ini dibangun tepatnya pada tahun 1812 oleh seorang tokoh mualaf setempat bernama Haborahima. Mimbar yang sudah ada sejak awal berdirinya Masjid Jami dan digunakan imam pertama. Mimbar ini terbuat dari kayu dan dicat berwarna putih dan kuning emas. Tidak pernah diganti, masih awet dan kami gunakan sampai sekarang. Masjid Jami sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Renovasi pertama oleh pengurus masjid tercatat pada tahun 1930. Setelah itu dipugar lagi pada tahun 1953, 1968, 1992, dan terakhir pembangunan menara setinggi 30 meter pada tahun 2004. Di sekitar Masjid Jami terdapat makam-makam tua yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan. Makam-makam ini juga mendapat perawatan khusus dari pengurus masjid yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini. Dari Masjid Jami menuju Cagar Budaya Banua Oge jarak tempuh sepanjang 700 meter selama 2 menit dengan berkendaraan. Souraja ini merupakan sisa-sisa bangunan peninggalan Kerajaan Palu waktu itu yang dibangun oleh Raja Palu yang kepemilikannya selalu berganti. Souraja adalah istana Raja Palu, karena sejak didirikannya bangunan ini ditempati oleh Raja-Raja Palu dan keluarganya silih berganti oleh keluarganya. Kepemilikan bangunan ini pun berlaku secara turun-temurun. Bangunan Souraja dibangun pertama kali pada abad ke-19 Masehi, sehingga ia merupakan bangunan cagar alam yang dijaga kelestariannya oleh pemerintah. Tidak ada yang diubah sedikit pun dari bangunan tersebut, sehingga sebagai pengunjung Anda akan mendapati bangunan yang sama dengan bangunan Souraja yang dulu.
Fungsi dari pembangunan Souraja adalah tempat tinggal keluarga kerajaan, yakni raja dan keluarga dekatnya. Karena berfungsi sebagai tempat tinggal, ia juga memiliki fungsi sebagai pusat kerajaan. Inilah kenapa di sekitar Souraja, dulunya cukup ramai sebagai tempat beraktivitas masyarakat. Dari Cagar Budaya Banuaoge menuju Masjid Terapung Arkam Baburahman jarak tempuh sepanjang 1,1 km selama 4 menit dengan berkendaraan. Gempa bumi yang disusul tsunami pada Jumat, tanggal 28 September tahun 2018, memporak-porandakan pesisir kota Palu dalam sekejap. Sejumlah bangunan rusak parah, bahkan hingga runtuh. Tak terkecuali Masjid Arkam Baburahman yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung Palu. Masjid yang dulunya berdiri kokoh, kini doyong. Hanya setengah bangunan hingga kubah masjid saja yang masih terlihat setelah tsunami menerjang. Apalagi, lokasi masjid yang berdiri pada 2011 itu dekat dengan Pantai Talise, lokasi penemuan korban tsunami Palu terbanyak. Dari Masjid Terapung Arkam Baburahman menuju Makam Dato Karama jarak tempuh sepanjang 550 meter selama 2 menit dengan berkendaraan. Dato Karama adalah tokoh pembawa pertama agama Islam di Lembah Palu dan menjadi nama perguruan tinggi Stain Dato Karama Palu. Dato Karama memiliki nama asli Syekh Abdullah Raki, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung. Kesultanan Padang Pariaman adalah seorang ulama Minangkabau yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Selama keberadaannya di Lembah Palu, tahun 1603 sampai tahun 1650 Miladiyah, ia berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di Lembah Palu. 1. Dato Karama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Lembah Palu kepada Abdullah Raki, berkat jasa dan kealimannya. Orang-orang biasa pula menyebutnya dengan Tuna Baraka, orang yang memiliki, membawa karamah, kemuliaan, karena telah menyebarluaskan agama Islam di Lembah Palu. Setelah wafat, jasad Dato Karama dimakamkan di Kampung Lere, Palu, Kota Palu sekarang. Makam Syekh Abdullah Raki atau Dato Karama kemudian hari menjadi kompleks makam Dato Karama dan berisi makam istrinya yang bernama Ince Dile dan 2 orang anaknya yang bernama Ince Dongko dan Ince Saribanu serta makam para pengikut setianya yang terdiri dari 9 makam laki-laki, 11 makam wanita, serta 2 makam yang tidak ada keterangan di batu nisannya. Dari Makam Dato Karama menuju Makam Puen Cidi, jarak tempuh sepanjang 4,5 km selama 10 menit dengan berkendaraan. Kisah Puen Cidi adalah sekelumit kisah penguasa wilayah di barat Lembah Palu, menurut penuturan keturunan beliau yang secara turun-temurun menjaga barang-barang warisan beliau. Sosok Puen Cidi atau biasa orang menyebut beliau Parasila, ada juga yang menyebut nama beliau, Tendelangi, adalah seorang bangsawan yang berasal dari wilayah Loli dan mengawini putri penguasa Kabonena. Hampir tak ada data tertulis yang mengisahkan zaman atau periodisasi pemerintahan beliau di Kabonena, tetapi sejumlah folklore mengisahkan saat beliau menjadi orang yang pertama yang menyambut sekaligus menerima ajaran Tauhid yang disiarkan oleh ulama Minangkabau bernama Abdullah Rakie yang dalam proses pengislamannya melalui sejumlah tahapan adu kesaktian sehingga sang ulama mendapat julukan Dato Karama, orang keramat, sakti. Adalah menjadi strategi dakwah untuk mengislamkan penguasa setempat dengan harapan rakyat beliau ikut menganut ajaran Tauhid. Hal yang sama tentunya dialami penguasa Kabonena saat itu, Puen Cidi yang telah memeluk Islam melalui prosesi adat Pofonju Empoevo, melepaskan penutup kemaluan dan digantikan dengan sarung kiranya diikuti masyarakat Kabonena dan sekitarnya. Itulah 6 destinasi wisata religi yang terdapat di Kota Palu, khususnya Kecamatan Palu Barat, dan masih banyak lagi destinasi wisata religi yang tersebar di kecamatan lainnya.
Terima kasih telah menonton video ini.